Monggo Pinara. Halo Sobat RRI. Jumpa lagi barengan aku Hani. Aku Prita. Di podcast Pinara. Monggo Pinara. Monggo. Semoga kabarnya baik semua. Baik banget. Kak Prita kabarnya baik. Alhamdulillah sehat baik. Kak Hani gimana? Alhamdulillah di bulan yang penuh cinta ini aku juga penuh cinta. Udah cocok nih ya kita ping-ping gini. Betul, penuh cinta, penuh duit ya kan, afirmasi positif. Oh ya, meskipun ada efisiensi. Iya. Enggak ya? Nggak usah, saya ada telepon sebentar ya. Yuk, ya udah deh. Iya. Iya, Mama cepet pulang ya. Oke, ditunggu ya. Oke deh, kalau gitu Sobat RRI kita tutup jumpa kita ya. Bentar. Kita baru mau mulai. Aku harus buru-buru pulang. Ya nggak bisa dong, kita harus ngobrol dulu nih. Gak apa-apa, podcastnya 3 detik juga gak apa-apa kan. Jangan dimarahin nanti, banyak orang di sini. Kan katanya efisiensi tadi kan. Emang apa sih buru-buru pulang? Iya, disuruh ngerjain PR. Anakku ada PR soalnya. Oh gitu, berarti ngerjain mamanya? Iya, makanya PR tuh kayak bikin mama ikutan ribet gitu loh. Harusnya gak usah ada PR aja deh gitu. Ya jangan dong. Lah kenapa? Ya PR tuh penting. Enggak, kayaknya maksudku anakku apalagi ya. Ya ketahuan kalau aku udah punya anak. Full day school di sekolah, seharian udah belajar. Sampai rumah masih ada PR lagi. Ya bener sih, misalnya poinnya cuma katakanlah 10 soal. 10 soal aja bagi anak-anak apalagi di kelas-kelas awal ya, mereka belum bisa baca gitu kan. Itu udah susah banget, mereka membacanya aja udah lama banget. Tapi kan kalau dengan ada PR tuh kan jadi istilahnya kita tahu gitu ya, apakah memang materi yang udah dikasih sama Bapak Ibu guru di sekolah itu udah benar-benar dipahamin sama siswa. Karena ketika kita ngerjain PR, otomatis kan kita belajar lagi, nginget-nginget lagi gitu kan. Jadi biar semakin paham gitu. Tapi kalau nggak ada PR gimana dong? Ya di sekolah aja, ya udah dimaksimalkan belajar di sekolah, apalagi kan mereka full day gitu ya. Karena kan kalau di sekolah kita baru aja kayak misalnya dalam satu hari itu kita menerima materi baru gitu ya. Nah otomatis kan mungkin hari sebelumnya atau yang mungkin minggu sebelumnya itu kan juga ada materi juga kan yang berbeda gitu. Nah kan kalau ada PR kan jadi akhirnya membantu untuk mengingat-ingat lagi gitu ya. Apalagi juga melatih tanggung jawab. Karena ya gimana pun semakin dewasa kita juga banyak PR-nya loh. Coba ya sekarang gini. Kita nganter anak-anak sekolah, aku maksudnya ya, nganter anak-anak sekolah jam 6 ya, atau jam 6.30 tuh mentok gitu kan. Artinya jam 7 mereka udah belajar. Udah mulai belajar nih ya. Belajar A, B, C, D gitu. Biasanya 3-4 mata pelajaran gitu. Sampai jam 12. Belum lagi nanti kalau misalnya ada tambahan pelajaran katakanlah sempoa ataupun ekstrakurikuler yang mau mereka ikutin. Sampai jam 1:30 kayak gitu. Nanti mereka pulang. Ini masih kelas dasar pun udah jam segitu gitu. Mereka pulang. Habis itu istirahat lah mungkin katakanlah sebentar. Terus habis itu ngerjain PR. Mainnya kapan? Gitu. Padahal anak-anak butuh waktu untuk bermain. Bermain adalah dunia anak, asik. Ada weekend kan Masian? Weekend itu kan masih bisa. Toh kalaupun ya ngerjain PR, terus misal nih ya, itu kan memang kalau tadi mungkin Hani juga bakal ngebantuin ngerjain PR anaknya. Nah di situ mungkin juga butuh juga kerjasama sama orang tua nih ya, orang tua untuk gimana caranya ngajarin PR tuh jadi lebih seru gitu ya, dengan games itu kan bisa aja. Maksud kamu kayak bonding gitu? Ya kan sekalian ngebangun bonding gitu kan. Bonding. Karena kalau nggak dikasih PR ya tadi, ketika besok udah nerima lagi tuh materi yang baru gitu kan, bisa aja lupa. Karena kalau dengan ada PR itu kan akhirnya ya ibarat gini deh, maksudnya secara tidak langsung kan di push atau diwajibin gitu kan untuk ngerjain itu, karena kan besok pasti akan entah itu jadi penilaian juga dari gurunya gitu ya. Tapi kenyataannya gini Prit, misalnya anak-anak ada PR nih, otomatis karena mereka kan mempelajari hal baru, dunia baru bagi mereka gitu ya. Tidak semua hal mereka tahu gitu kan. Kadang-kadang kalau kita, karena kita udah menjalani kehidupan ini sampai sekian puluh tahun ini gitu kan. Sekian puluh tahun. Kita kan baru kemarin kok. Kita kan sudah mengetahuinya, jadi kitanya sebel, masa begitu aja nggak tahu gitu. Kadang-kadang kan begitu, jadinya bukan malah bonding, malah justru ngomel-ngomel ke anak. Nah gimana tuh coba, jadinya bonding itu nggak dapet, orang tuanya ikut stres, anaknya ikut stres, tambah stres tuh berdua tuh, ruwet tuh rambutnya. Nah terus pertanyaannya, kalau nanti misalnya dia nggak ngerjain PR, nggak dapet PR gitu ya, terus malam main HP. Sekarang ya, maksudnya kita ngelihat gitu kan, banyak sekali anak-anak yang emang ya namanya juga dimudahin lah, teknologi sekarang udah bisa diakses, bahkan
yang masih kecil banget gitu kan, udah bisa buka TikTok gitu. Masa dia mau habisin waktu buat kayak akhirnya Udah kan bisa joget. oh nggak bisa, aku nggak bisa joget. lanjut TikTok nih, sampai Nah TikTok. sampai TikTok gitu kan. Nah terus masa iya setiap hari mau kayak gitu terus? Oke, karena juga nggak semuanya juga misalnya nih kalau ada pekerjaan di rumah gitu, apa iya bener-bener mau pada bantuin? Iya, gini, memang anak-anak sekarang kan nggak kayak zaman dulu. Kalau anak-anak zaman dulu kan masih ada kewajiban mereka, misalnya usung-usung gabah, ya kan, mepe gabah atau encek kacang dan sebagainya. Sung-sung gabah. Untuk ya misalnya sepatu mereka rusak, ya harus melakukan pekerjaan itu untuk bisa nantinya nambah-nambahin lah untuk beli sepatu atau tas kayak gitu. Kalau anak-anak sekarang memang enggak gitu ya, karena mereka apa ya istilahnya, kalau kehidupan sekarang tuh udah lebih enak aja lah gitu ya. Ya tapi gini maksudku, kalau mereka dibebanin gitu kan, kalau orang-orang sekarang kan di dunia parenting itu sudah sadar bahwa anak-anak memang butuhnya bermain gitu loh. Jadi jangan terus-terusan mereka dikasih beban, di sekolah dikasih beban, di rumah dikasih beban, mereka jadinya justru terbebani dengan kehidupan ini. Waktu bermainnya mereka berkurang, jadi stres gitu loh. Ya tadi berarti kan memang ya balik lagi sih, harus butuh juga guru-guru juga mungkin ya untuk berkoordinasi gimana caranya biar kalaupun ngasih PR juga jangan terus apa ya istilahnya ya, borongan gitu, karena ya gimana pun tetap penting gitu, karena juga selain juga memotivasi untuk belajar lagi gitu ya kan. Kalau misalnya nih PR-nya kan juga nggak yang terus langsung ngejawab pertanyaan 60 soal kayak ujian gitu kan ya gitu. Nah tapi seenggaknya untuk nge-recall lagi apakah memang udah paham gitu loh. Karena kan sayang juga kan kalau misalnya udah full day gitu ya, udah nambah nanti materinya baru, tapi si anak tuh ternyata setelah berjalan sampai jauh dia tuh masih belum paham sama materi yang misalnya bab 1, bab 2 gitu loh. Ini kan juga sayang banget kan. Nanti endingnya ketika mau ujian yang repot siapa? Iya juga. Oke, gini aja kalau gitu kita dengerin deh gimana pendapat ya masyarakat ya tentang PR. Apakah kira-kira ya kita tuh masih perlu PR atau enggak? Dan gitu penting ya? atau enggak gitu ya. Yaudah deh kita lihat aja dulu. Penting. Kenapa penting? Karena untuk menambah nilai, waktunya bisa dibagi, waktu bermain bisa, waktu PR bisa. Jadi waktu tidur, waktu bermain, waktu mengerjakan PR bisa dibagi. Kalau menurut saya penting sih untuk memotivasi anak supaya mau belajar di rumah. Kadang soalnya kalau nggak ada PR itu nggak mau belajar. Cuma ada kapasitasnya, jangan terlalu banyak-banyak gitu, supaya anak juga bisa beristirahat di rumah. Dibilang penting juga penting, dibilang tidak juga tidak. Jadi pentingnya di sini anak-anak dengan adanya pekerjaan rumah yang setiap hari diberikan oleh guru sehingga memotivasi anak untuk giat belajar di rumah, karena ada cenderung anak itu kalau tidak ada pekerjaan rumah yang harus dikerjakan di luar jam sekolah itu malas untuk belajar. Namun kalau terlalu banyak juga membuat anak-anak jenuh. Sangat penting bagi anak biar nanti ada belajar di rumah dan juga bisa untuk mengembangkan lagi materi yang sudah diterima di sekolah. Buat saya penting. Pentingnya anak itu biar mau belajar di rumah dan orang tua juga bisa ikut terlibat. Kalau menurut saya pribadi yang sudah dilaksanakan di sekolah-sekolah itu satu mapel maksimal 5-10 soal. Karena nanti kalau ada 3 mapel yang diberikan itu saja sudah 15 soal yang harus diselesaikan oleh anak-anak. Iya sih. Setuju nggak setuju pendapat orang masing-masing bebas aja. Ya aku sih tetap pro sih dan penting. Itu penting, PR tuh penting. Aku tetap enggak, karena aku repot. Apalagi gini, kalau misalnya anak-anak udah ini ya kesita waktunya mereka, otomatis mereka juga nggak ada waktu bermain. Itu tadi aku sedikit mengulas balik gitu ya. Akhirnya mereka bisa stres, bisa males ke sekolah. Kadang-kadang ketika pas dibangunin tidur itu udah kayak udah 1 jam sendiri tuh bangunin mereka tidur gitu. Kalau anak-anak banyak PR-nya. Tadi kayak yang aku sebutin di awal juga Tuhan, berarti memang dibutuhin nih yang namanya koordinasi juga sebenarnya antara guru dan bahkan juga para orang tua. Karena kan sekarang juga intinya
banyak metode yang bisa dilakukan gitu ya untuk bikin anak itu tetap ya tadi mau belajar kemudian ngerjain PR juga gitu ya. Misalnya nih, kayak sekarang udah jarang ya kita temuin kayak misalnya belajar kelompok gitu, ngerjain PR bareng-bareng gitu. Itu kan seru ya. Karena kan biasanya juga kayak gitu kan kayak bergilir gitu kan. Misalnya dalam satu kelompok itu oke, misalnya hari ini ke rumahnya si A, B, C, D, E sampai Z misalnya gitu. Temennya misalnya 30 orang gitu. Arisan kali ya. Ya semi-semi enggak ya, Ala-ala ala-ala. gitu ya. Jadi Nanti mereka malah jadi ini riset on human behavioral. berat banget Han, itu kerjaan PR. Gibah. Ya jangan, nah itu biasanya ibu-ibu loh. Ibu-ibunya ya. Enggak, tapi kan ketika memang ada belajar kelompok itu, seenggaknya juga selain buat menyelesaikan PR itu gitu ya, menyamakan juga mungkin persepsi dengan materi itu, terus juga ngebangun bonding antar satu dan yang lainnya, pertemanan biar cuma gini doang gitu kan. Kan sering kan Biar jadi nemuin girl band maksudnya. Cherry Bell dong. Oh masih ada nggak sih Cherry Bell? Artinya menurut kamu itu bisa kayak mengurangi tingkat stresnya mereka gitu karena mereka bisa bersosialisasi. Dan juga itu sebenarnya juga harusnya juga bisa digalakan lagi mungkin ya. Jadi apa ya? Biar tadi maksudnya PR itu jadi tetap fun gitu loh. Oke, coba kita tanya ke psikolog aja kalau gitu. Ya udah deh, kita tanya dulu kata psikolog. Pekerjaan rumah itu bagi saya kalau melihat untuk perkembangan anak atau siswa itu juga penting. Hal ini juga bisa menambah untuk tanggung jawab, menambah wawasan bagi anak. Ya kita harus tahu kemampuan bagi setiap kelasnya. Ya jangan sampai misalkan kalau kelas 1 SD lalu kemudian diberikan PR yang melebihi batas atau misalkan melompat pekerjaan rumah yang materinya harus dijelaskan di semester genap diberikan di semester gasal. Dalam artian ini misalkan untuk menimbang kemampuan mereka bagaimana. Nah, kalau itu dilakukan untuk sebuah penelitian bagi saya tidak masalah, tapi kalau itu dilakukan secara kontinu justru anak malah kebingungan, lalu kemudian akhirnya orang tua ya maaf dengan kemajuan digitalitas ini membiarkan mereka untuk belajar mandiri. Dengan adanya pekerjaan rumah atau PR itu memang itu bisa mengikat atau memperdalam bonding antara orang tua dengan anak. Yang pertama harus perlu dipahami adalah bahwa keluarga itu sekolah pertama bagi anak, yang mengajarkan pertama wawasan-wawasan yang sederhana itu dari keluarga. Nah, ini juga menjadi tanggung jawab keluarga bahwa untuk mengajarkan, untuk mendampingi saat mengerjakan pekerjaan rumah atau PR ini juga menjadi tanggung jawab orang tua bagi peningkatan akademik si anak. Bonding menurut saya penting karena memang untuk ikatan emosional bagi orang tua dengan anak juga. Setiap waktu mengusahakan adanya waktu untuk mendampingi anak ini juga memberikan dampak yang baik bagi anak. Secara emosional anak bisa belajar juga untuk mengelolanya dari orang tua. Misalkan mungkin PR-nya terlalu sulit, nah orang tua bisa mengajarinya, mungkin perlu bertanya, perlu diperdalam lagi bagaimana cara mengerjakannya. Ini diajarkan oleh orang tua dengan bonding itu. Orang tua mengajari kesabaran, orang tua mengajari disiplin, keuletan. Apalagi anak misalkan di sekolah dasar, disiplinnya harus sangat dipantau oleh orang tua. Sehingga nanti misalkan sudah naik di sekolah lanjutan pertama, itu kemudian dilepas, ya anak benar-benar bisa mengarahkan dirinya sendiri. Yang pertama memang perlu dipahami adalah tekanan akademik yang banyak. Artinya tadi misalkan banyak pekerjaan rumah dan belum diselesaikan. Atau terkadang anak tidak mau menyelesaikan atau tidak mau mengerjakan. Nah itu kalau bertumpuk-tumpuk terus bisa mengarahkan dia untuk stres yang awalnya. Jadinya anak tidak kemudian malas, mager, ya. Lalu kemudian sudah bingung sendiri, tidak bisa memulai dari awal mana yang harus dilakukan
mana yang harus diselesaikan, tidak bisa menafsirkan misalkan ini yang paling mudah, ini yang paling sulit begitu. Jadi di awal sudah kesulitan sendiri menentukan, mengidentifikasinya. Secara fisik yang dia tunjukkan adalah biasanya sudah menghindar, tidak mau memegang materi atau buku yang akan dikerjakan itu ya, mungkin merasa sudah suntuk ya, menarik diri keluar bermain dengan teman atau bermain dengan saudara, atau bahkan ya mengunci diri di kamar ya, tidak mau mengerjakan dengan didampingi orang tua. Pokoknya saya kerjakan sendiri, padahal ya memang belum tentu dikerjakan juga gitu. Ya, kalau anak memang butuh waktu dulu untuk bisa meredam emosinya tadi ya. Sesuaikan dulu bahwa si anak bisa emosinya sudah menurun dulu, baru kemudian orang tua untuk mengajak mengobrol ya, empat mata, bisa empat mata secara langsung. Lalu solusi apa yang bisa dilakukan orang tua, misalnya bisa bertanya gitu, apa dulu yang bisa diselesaikan ya. Saya rasa karena zaman sekarang perubahannya banyak ya, orang tua harus terlibat penuh dalam perkembangan si anak, apalagi misalkan anak-anak yang masih di taraf sekolah dasar itu menurut saya dalam hal psikis dan kesehatan mentalnya itu perlu untuk didampingi secara sungguh-sungguh oleh orang tua. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya, masih ada satu poin yang pengen aku ungkapkan nih. Apalagi untuk anak-anak sekarang yang sekolahnya udah full day. Oke. Mereka udah sekolah, coba ya kalau aku ini aja nganter anak itu dari jam 6 ya, atau maksimal jam 6.30 lah mereka harus udah ada di sekolahan gitu ya. Artinya mereka dari jam 7 udah belajar. Udah mulai belajar. Aku belum ngomong itu kan tadi? di perbincangan kita yang kali ini? Belum sama sekali. Oke. Jadi mereka dari jam 7 udah belajar. Pulangnya mereka tuh jam 12 lah, 11 sekian gitu. Kadang-kadang juga ada jam 12 sekian. Belum lagi ketambahan kalau mereka ikut ekstrakurikuler gitu, ataupun juga tambahan mata pelajaran kayak sempoa atau mata pelajaran lainnya kayak gitu ya. Nah, gimana dengan anak-anak yang punya bakat? Nanti mereka sampai rumah tidur sebentar, belum lagi les misalnya, bakat-bakat mereka yang lain selain akademik, padahal kan anak harus berkembang secara akademik maupun non akademik, Brit. Gitu. Coba. Masih ada weekend. Healing? Ya kan bisa dijadiin sambil healing juga kan sebenarnya. Kan nggak harus setiap minggu kan. Tapi sebenarnya kan dari waktu sorenya itu masih ada waktu kan sebenarnya ke malam gitu ya. Ya kan? Masih kan? Coba. Kalau tadi pulangnya jam berapa? Pulangnya ya jam 1, jam 2 misalnya. Oke. Terus kalau biasanya ada ekstra sampai jam berapa? Jam 3. Oke, masih ada waktu tuh kan ya sore. Itu kan masih ya istirahat, ya tidur. maksudnya buat misalnya untuk bisa ibadah juga gitu ya, untuk yang muslim gitu kan. Itu masih ada waktu nanti sampai malam. Ini belum lagi kita ngomong istirahat yang cukup untuk anak-anak, Brit. Nah, tuh kan. Ini memang sebuah dilema gitu loh. Apakah benar-benar anak-anak kita itu membutuhkan ya yang namanya pekerjaan rumah atau enggak. Tapi kalau dari sudut pandang aku lagi-lagi ya, bahwa mereka tuh tersita waktunya, padahal mereka bisa aja tuh berkembang ya dengan kemampuan-kemampuan lain non akademis yang mereka punyai gitu ya. Nah, apalagi nih kalau misalnya banyak guru orang tua, apalagi yang mereka pekerjaannya sebagai pengajar atau sebagai guru, pasti banyak anak-anaknya itu dimasukkan ke les-lesan. Nah, sebenarnya nyambung juga gitu ya. Tadi kan kalau misalnya disebut, misal nih ada yang di sesi sebelumnya kalau kita ngomong ada belajar kelompok, itu kan aku tadi nyebutnya salah satu metode yang bisa dilakukan. Meskipun nggak harus setiap hari, karena kan juga ya tadi anak-anak kan juga butuh juga sama keluarganya mungkin, sama teman-temannya juga gitu kan. Nah, les itu kan sebenarnya juga bisa jadi salah satu metode gitu kan. Itu kan waktu tambahan. Kan ketika memang ada PR, kita bisa dong misalnya sekalian tuh ngebahas di situ sama guru les. Karena gini Han, biasanya kalau di les itu kan kita diajarin gitu ya untuk ketemu sama trik-trik gitu untuk ngerjain dengan cepat gitu kan. Jadi biar lebih jalan apa ya? Pintasnya gitu ya. Iya, jalan pintasnya lah gitu loh. Jadi rumus gitu ya. Iya, rumus yang lebih simple lagi gitu. Nah, di situ kan bisa tuh jadi satu waktu untuk sama-sama sama guru lesnya ngerjain PR yang udah dikasih
Bapak Ibu guru Ya gitu kan loh. niatnya les itu kan sebenarnya untuk tambahan pelajaran, mereka biar semakin kuat gitu di pelajarannya. Kalau ngulang atau malah justru mengerjakan PR, biasanya komponen Komponen. unsur Waduh. Tapi gini loh, indikator penilaian yang harus dilakukan oleh guru les juga nggak tercapai dong gitu loh. Tapi gini loh, maksudnya kan ketika ada PR kan, itu kan sebenarnya juga pasti materinya itu gini, guru tuh pasti kasih PR udah pakai ya menyesuaikan indikator-indikator yang emang udah gimana ya ini memang yang harus dipahami oleh siswa gitu loh. Nah, ketika PR itu misalnya dikerjakan sama guru les, otomatis kan sebenarnya tadi salah satunya dengan ada PR kan kita bisa mengingat-ingat lagi gitu kan. Jadi biar semakin paham juga. Ya namanya juga guru les gitu ya, selain memberikan trik gitu, itu juga ya tadi dengan les kita benar-benar bisa memahami materi itu dan akhirnya nanti bisa berlanjut ke materi yang lainnya. Pokoknya intinya penting gitu ya dengan adanya PR. Biar siswanya tadi ada rasa tanggung jawab juga gitu. Toh misalnya les pun juga waktunya kan nggak full semuanya buat ngerjain PR dong. Kita dengerin aja deh pendapat guru les ya. Monggo Pinara. Oke, menurut kami sebenarnya PR itu perlu sih, tetapi tidak selalu harus dalam bentuk tugas. Artinya bahwa murid itu mungkin ada kalanya diberi tugas membaca sebuah buku, lalu besoknya anak itu harus mempresentasikan. Jadi dia betul-betul paham. Tapi kalau PR yang hanya soal dan jawab, soal jawab, mereka kadang hanya mencari jawaban yang instan, yang praktis aja mereka dapat, tapi mereka nggak tahu itu asalnya dari mana. Nah, kalau yang selama ini yang biasa kita temui, anak itu membawa PR yang banyak sekali, di mana dia udah capek dari sekolah ya, beban dia dari sekolah udah banyak, udah capek, lalu dibawa ke tempat les. Nah, guru les yang awalnya pengen memberikan materi lebih, pemahaman lebih, akhirnya nggak bisa, waktunya habis karena harus membantu si anak mengerjakan PR. Kita berilah sebuah masalah, contoh nih, cari satu PR lagu tangga nada mayor. Walaupun saya guru mapel semua pelajaran, tapi terkadang hal yang seperti itu juga harus bisa menguasai lagu tangga nada mayor. Nah, anak akan tahu mayor itu seperti apa sih? Oh, yang riang. Akhirnya mereka belajar. Mereka akan mengembangkan kemampuan mereka untuk bernyanyi. Mereka akan tahu besoknya di sekolah tanpa diterangkan bu guru, mereka sudah tahu, oh tangga nada mayor itu seperti ini. Dinyanyikannya dengan yang riang, yang seperti itu. Nah, itu PR-PR yang membuat anak semangat. Jadi gini, bukan PR yang menghabiskan waktu mereka untuk menulis. Nanti dari lagu itu sebenarnya guru bisa mengupas, lagu apa yang kamu nyanyikan tadi? Itu tentang apa? Tentang cinta tanah air. Oke, itu masuk pelajaran apa? PPKN. Sila keberapa? Sila ketiga. Nah, kamu sebagai murid sudah bagaimana rasa cintamu? Oh, saya menggunakan batik. Nah, seperti itu sebenarnya bisa berkelanjutan. Dan itu kebetulan sudah kita berikan di tempat les seperti itu. Jadi tidak selalu PR itu membebani anak. Ada kalanya PR itu bagus. Contohnya, baru kemarin saya nemui anak kelas 3 SD, dia disuruh bikin PR gambar peta, dan petanya itu peta khusus. Dalam arti peta khusus itu peta yang mengkhususkan tentang kepadatan penduduk. Nah, jadi di situ anak tahu, oh ternyata peta itu seperti ini loh. Peta khusus itu seperti ini, ada simbol-simbolnya. Anak jadi benar-benar tahu. Mereka yang menggambar, mereka yang harus berkreativitas. Jadi guru les hanya menemanin dan mendampingin aja. PR, pekerjaan rumah. Itu kan memang harusnya diberikan di sekolah untuk dikerjakan di rumah. Jadi diharapkan dengan PR, satu untuk guru tidak memberikan PR yang terlalu membebani anak. Dalam arti membebani di sini, mereka habis waktunya, hari ini ada PR, besok dikumpulkan, padahal itu baru satu mapel, belum mapel yang lain. Habis waktu anak. Jadi untuk mungkin masukan aja untuk para guru, oke lah kita berikan PR untuk anak kita, tapi PR-nya tidak harus selalu yang berbentuk tulisan. Berilah satu buku atau berikan apa, anak biar berpikir, oh aku mengerjakan PR-nya seperti ini. Tidak harus
menulis yang menghabiskan banyak waktu. Itu untuk guru. Jadi dalam arti PR-nya boleh apa saja, tidak harus PR menulis. PR secara literasi, kemampuan anak berkomunikasi itu juga harus dibangun. Untuk orang tua, nah ini masukkan nih, karena saya sendiri juga di rumah orang tua ya, walaupun sebagai guru les, orang tua sebanyak mungkin, sebisa mungkin kita tanya, "Nak, ada PR apa? Mama bisa bantu nggak?" Tapi sekarang jarang sih. Biasanya nanti ditanyakan guru les. Nah, biasanya kan begitu ya. Nah, tapi setidaknya walaupun sudah ditanyakan guru les, yuk orang tua kita sama-sama cek bener nggak PR anakku, sudah mampu nggak anakku mengerjakan PR ini? Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan guru les apa pekerjaan anak saya? Itu yang harus orang tua perhatikan. Jadi ada manfaatnya, ada nilai plus diberikannya PR itu. Itu bagi orang tua catatan. Sedangkan untuk anak, nah ini yang susah kadang. Anak itu terlalu udah capek di sekolah, masih ada PR lagi. Tapi kadang mereka nggak sadar. Yuk anak-anakku, bagaimanapun juga PR itu sangat berguna. PR itu bukan berarti membebani, menambah pekerjaan kita, tidak. Tapi setidaknya biar kita setiap hari berpikir, setiap hari kita mengembangkan kreativitas. Dengan kita mengerjakan PR, kita akan berlatih tanggung jawab, itu nomor 1. Jadi anak sudah disiplin, melaksanakan, menyelesaikan tugas yang diberikan. Itu baru anak keren. Intinya adalah aku nggak setuju PR. Udah. Aku setuju. Enggak. Udah gitu aja. Tapi menurutmu gimana? Ya boleh, Nih, Sobat nanti RRI. Sobat RRI bisa komen ya. Apakah kamu termasuk Tulis di kayak kolom aku komentar. setuju? Apakah kayak Hani nggak setuju? Tapi semoga setuju aja lah ya. Para orang tua di luar sana Terus yang tidak setuju ngajakin ada PR bagi bala-bala anak-anaknya. ya. Iya. Oke. Tapi yang paling penting nih Han, Apa? jangan lupa subscribe YouTube-nya RRI Madiun. Mantap. Sama apa Sekarang lagi? ini masih di angka belasan ribu gitu ya. Kalau Kayak habis podcastnya kita jutaan nanti habis ini. Nih. Terus apa yang di sosmednya? subscribe. Iya, Yang di-subscribe. unsubscribe ya. Enggak, jangan dong, coba. Jangan. Terus jangan lupa juga share ya video ini buat yang nggak setuju kalau anak-anak dikasih PR. Tapi kalau nggak setuju tetap di like ya videonya. Tolong ya, tolong. Oke. Selain Terima itu, kasih. jangan lupa follow dulu Instagram kita. Di mana? RRI, bentar. RRI_Madiun ini harus dengan sebuah ketenangan ya. @RRI_Madiun. Di situ ada konten kita. TikToknya juga RRI_Madiun. Ada konten kita berdua, wajah Apa kita tuh? berdua. Jemari. Tapi ini bukan soal jemari. Ini soal PR yang aku nggak setuju. Ya udah deh, aku Prita. Aku Hani. Monggo Pinara. Monggo. Monggo Pinara.